Menilai potensi kita juga memiliki tim gabungan yang ini juga COVID-19 sangat tinggi. Potensi tenaga medis khususnya dokter tertular COVID menghimbau kepada pasien agar jujur dalam dunia dan meminta masyarakat. Pandemi ini masih belum berakhir dan masih akan kita jalani. Berbagai sisi kehidupan telah berubah dan masih butuh diadaptasi. Semua masyarakat terdampak dan semua berjuang. Tidak terkecuali tenaga medis yang ada di seluruh penjuru negeri. Walaupun tidak sedikit yang berjuang di garda terdepan, bahkan menjadi korban, tidak sedikit pula yang mempertanyakan niat kami yang katanya menjadi pihak yang paling diuntungkan di masa pandemi ini. Melalui video ini, aku ingin menunjukkan sisi kehidupan tenaga medis yang jarang diketahui. Nama saya Dr. Gigi Rainer. Saya sudah berpraktek selama 8 tahun dari 2012. Saya berpraktek di Gading Serpong. Selama pandemi ini saya masih berpraktik karena banyak masyarakat yang masih membutuhkan. Karena kalau saya pikir, kalau misalnya semua dokter gigi tutup nih ya, nggak ada yang buka, masyarakat ini masih kebingungan nanti kalau sakit gigi mau kemana. Saya Dr. Andri, saya Dr. Objin, saya udah kurang lebih 2 tahun bekerja sebagai dokter kandungan di rumah sakit umum. Saya Dr. Intan, saya sebagai dokter umum sudah bekerja selama 5 tahun di RSUD. Sebagai tenaga medis yang bekerja di dunia kesehatan, apakah benar kita yang paling diuntungkan? Jadi untuk masyarakat yang melihat kita sebagai tenaga kesehatan ya, terutama kita yang sebagai dokter, terutama saya yang dokter Objin gitu melihat bahwa dengan keadaan kondisi pandemi ini kita mendapatkan keuntungan itu benar sama sekali nggak ada keuntungannya. Yang masih berpraktik sering dianggap meraup keuntungan yang banyak, padahal harga bahan-bahan keperluan medis itu semuanya meningkat dengan tindakan medis yang tidak mungkin kita naikkan kan. Dengan resiko yang sangat tinggi, dengan APD yang mesti kita sediakan juga sendiri, hand sanitizer dan kawan-kawan, otomatis dengan keuntungan yang minimal dengan resiko yang maksimal sebenarnya. Sama sekali kita nggak diuntungkan karena kasus ini gitu. Justru kalau misalnya mau dibilang, ya kita cukup ekstra kerja untuk karena wabah ini gitu. Jadi nggak ada sama sekali kayak, dokternya diuntungkan nih karena ini, itu tuh nggak ada sama sekali. Alih-alih menjadi pihak yang paling diuntungkan, justru ada beberapa protokol kesehatan yang harus diterapkan selama bertugas. Pengalaman pakai APD ya, selain keringat, ngomong juga harus lebih keras. Kita kalau kerja tuh udah saking capeknya kan keringetnya tuh kadang-kadang bisa masuk ke dalam mata kita nih. Itu perih banget kalau keringet masuk ke mata tuh perihnya setengah mati. Cuman kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau buka juga nggak mungkin, mau ngelap juga nggak mungkin. Jadi ya kita tahan aja udah, gimana lagi. Jadi kalau untuk praktek ya engap karena pertama pakai APD, pakai masker, pakai baju yang double atau pakai face shield gitu. Jadi emang lebih berat dan memang nggak bisa tahan lama karena memang pegel gitu dan engap nafasnya gitu. Dan sedangkan kalau misalnya kita bertemu pasien, periksa pasien kan nggak bisa 5 menit, 10 menit langsung kelar. Jadi memang ada beban tersendiri sih dengan menggunakan APD dan kalau nggak pakai ya kita meresikokan diri kita dan keluarga kita untuk kena. Jadi ya mau nggak mau kita harus pakai dan ngikutin gitu. Bukan hanya harus melawan virus itu saja, tapi tenaga medis juga harus melawan pandangan-pandangan yang kurang tepat tentang COVID-19. Kita mau rapid, karena pasiennya memang batuk, demam, dan lain sebagainya benar-benar mengarah, kita mau rapid, tapi keluarga pasien tuh dengan entengnya ngomong, "Dok, kalau misalnya hasilnya negatif, dokter kan bisa bikin itu positif."
itu di depan muka kayak rasanya oh my god kok kayak gini gitu. Cuma ya tetap aja sih, ya udahlah kita tetap jalanin. Sekarang ini udah kayak tutup kuping, bodo amat mau ngomong apa. Kita kerja tetap sesuai prosedur. Kalau misalnya memang ada omongan jelek, omongan apa ya, kita sekarang lillahi ta'ala aja sih, biar Tuhan yang balas gitu. Bagaimana jika ada tenaga medis yang terpapar COVID-19? Awal kejadiannya pas aku kena itu karena ya memang ada kontak dengan yang positif. Jadi habis itu memang ada timbul gejala gitu. Nah, kemudian kita melaporkan ke pihak rumah sakit. Dari pihak rumah sakit memang disarankan untuk dilakukan pemeriksaan swab. Kemudian dari hasil pemeriksaan swab, pertama sih hasilnya masih blank ya, masih nggak ada hasil gitu. Jadi sempat deg-degan juga, udah nunggunya lumayan lama kok nggak ada hasil gitu. Jadi sempat diulang lagi, kemudian baru keluar hasil positif. Setelah hasil positif ya memang isolasi di rumah. Karena kebetulan pada saat itu gejalanya masih gejala ringan, cuma batuk pilek, demam, meriang, diare, biasalah infeksi karena virus Lake syndrome gitu. Jadi tidak ada sesaknya sih gitu. Jadi karena kalau ada sesak pasti udah diisolasi di rumah sakit ya. Jadi pas kemarin karena memang masih gejala ringan, jadi aku minta isolasi di rumah mandiri aja. Aku isolasi itu kurang lebih 1,5 hampir 2 bulan di rumah gitu. Setelah keluar hasil swab 2 kali negatif, tidak ada gejala, baru lanjut kerja lagi di rumah sakit. Seperti kita ketahui, tenaga medis melakukan kontak langsung dengan pasien COVID-19. Lalu, bagaimana cara kami melindungi keluarga? Saya dari rumah sakit bertemu pasien kotor ya, baju semua kotor. Saya nggak mungkin langsung ketemu keluarga. Jadi yang dulu awal sekali saya lakukan adalah saya mandi di rumah sakit. Jadi begitu pulang, saya mandi di rumah sakit, saya ganti semua baju, lalu saya pulang ke rumah. Sampai rumah, saya nggak bisa langsung ketemu orang rumah, saya harus mandi lagi. Ketika saya pulang kerja, mereka kadang lari-lari, mami, dia mau peluk saya gitu. Jadi saya kayak agak sedih gitu. Karena kalau mereka mau peluk saya harus pergi, saya harus kabur dulu gitu. Sampai saya benar-benar bersih, saya baru bisa interaksi lagi sama mereka gitu. Itu sedih banget sih. Kalau ditanya, ada nggak sih rasa takut dan khawatir selama bertugas? Kita juga sebagai dokter itu mengalami apa yang sebenarnya pasien-pasien alamin gitu. Ketakutan untuk pulang ke rumah, ketakutan untuk ketemu anak-anak, ketakutan kalau ternyata kita ini OTG, itu tuh pernah saya alami. Cuma sekarang kayak ya udahlah, kalau misalnya kita bertugas seperti ini dengan hati yang ikhlas, ya semoga aja Tuhan melindungi keluarga kita gitu sih. Salah satu cara terbaik yang bisa kita lakukan dalam pandemi ini adalah tetap semangat. Patuhi protokol kesehatan yang ada, jaga diri sendiri dan orang terdekat kita, agar kita bisa terus bertahan dan menang. Pandemi COVID-19 ini adalah hal yang bisa kita lalui bersama-sama dengan saling mendukung, dan sama sekali bukan perkara rugi dan untung. Saya sih berharap masyarakat bisa lebih menghargai pekerjaan para tenaga medis. Dan untuk teman-teman sejawat saya pesen jangan nyerah, tetap semangat, tetap jalanin ini. Karena kalau kita nyerah, ini pasien mau gimana? Pasien-pasien ini mau ke siapa gitu. Semua guru-guru, semua tenaga kesehatan yang benar-benar berjuang di rumah sakit, yang berkontak dengan pasien-pasien COVID, kita selalu berdoa untuk semuanya tenaga kesehatan di Indonesia biar nggak kenapa-kenapa, biar sehat, biar dalam lindungannya. Harapan saya terhadap pandemi ini, semoga pandemi ini segera berakhir, vaksin segera diketemukan dengan harga yang terjangkau dan bisa dijangkau oleh semua masyarakat.